Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang standarisasi jaringan komputer. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Mahbubi. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Baik, pentingnya standarisasi. Pentingnya standarisasi. Kita rakyat Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang tentunya hanya berlaku dan dapat dipahami secara dominan di daerah itu. Kemudian bagaimana agar kita rakyat Indonesia bisa tetap saling berkomunikasi satu sama lain walaupun berbeda daerah. Yuk dengan bahasa pemersatuan yaitu bahasa Indonesia. Coba bayangkan sebuah komputer memiliki protokol atau bahasa komunikasinya sendiri di tiap-tiap negara. Tentunya ini akan mempersulit sebuah komunikasi antar negara dan akan membuat internet kacau karena masing-masing komputer tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini kemudian standarisasi dibutuhkan untuk penyeragaman sehingga semua komputer dari tiap bagian dunia bisa berkomunikasi. Lanjut, OSI layer. Pada tahun 1980, Badan Standarisasi Internasional yang disebut ISO membuat sebuah aturan yang referensi model jaringan yang disebut OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer. Sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpoler, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Next, application. Di sini ada 7 layer OSI dibagi menjadi 7, yang mana tiap layer memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani pengiriman data dari pengirim ke penerima. Yang pertama application, presentation, session, transport, network, dan taling dan physical. Aplikasi, fungsi-fungsi aplikasi yakni memproses data dengan header berdasarkan protokol HTTP, DNS, FTP, presentation, mengenkripsi dan mendeskripsi data serta enkapsulasi dan dekapsulasi data. Session mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. Transport sebagai pengantar atau pengirim data dari pengirim dan penerima. Network memberikan IP address mengirim data dan penerima data serta menentukan jalur terbaik pengiriman data. Data link memberikan MIC address bagi pengirim dan penerima data, error control, flow control, dan lain-lain seperti PP dan physical sebagai media pengiriman data. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar ini karena pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Application lain. Bayu ingin mengakses sebuah website melalui laptopnya. Dia mungkin membuka browser dan mencari website. Ini adalah layer application dan di layar ini data terbentuk dari Bayu, search engine, dan data. Seperti gambar ya. Essential layer, setelah data dibuat, maka data akan dienkripsi oleh layer ini sebelum kemudian dilanjutkan pada layer selanjutnya. Session layer, setelah data diinskripsi pada layar sebelumnya, maka pada layar ini akan dibuka sesi waktu dan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Transport layer, pada layar ini data akan diangkut atau dibawa dari pengirim ke penerima dengan protokol UDP atau TCP. Pada layar ini data akan dibuat dalam bentuk bagian-bagian kecil yang disebut segmen sesuai protokol data unit pada transport layer. Tugas layer ini network layer. Tugas layer ini menentukan IP address asal dan tujuan, mengubah bentuk segmen tadi menjadi bentuk paket, dan terakhir layer ini juga akan menentukan rute terbaik pengiriman paket dan tujuan. Next, data link layer. Pada layar ini akan diberikan MIC address asal dan tujuan dari paket yang dikirimkan serta mengkonversi pocket-pocket menjadi frame-frame yang mengandung data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah supaya dapat diproses oleh physical layer. Physical layer, data pun siap dikirim pada physical layer. Perjalanan pengiriman data ke tujuan dimulai. Data akan dikirim dalam bentuk bit-bit ke tujuan. Setelah data sampai pada tujuan, proses
layar akan terulang kembali. Namun secara terbalik dan setelah semua layar terlewati, maka baru data dibaca oleh penerima atau dalam kasus ini data yang dikirim baru dibaca oleh server dan server pun merespon dan memberi jawaban berupa izin akses terhadap website. Bayi pun bisa mengakses web yang dicari, data akan tetap dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. TCP atau IP. Ya, pada awal dibentuknya internet oleh ARPA, standarisasi protokol jaringan internet pada saat itu menggunakan NCP. Apa itu NCP? Network Control Protocol. Barulah pada tahun 1983 NCP digantikan dengan TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, yang masih digunakan hingga saat ini. Ya, protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas seperti WAN. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Nah, protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix. PCP di sini. PCP atau IP memiliki 4 layar yang mana tiap layar memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani pengiriman data dari pengirim ke penerima. Baik, kita saja application layer IP. Pada layar ini, protokol memiliki kontak yang pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutan. Misalnya ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Transport layer berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Network layer merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga atau fiber optik atau kabel. Bisa dibilang dengan wireless. Oke. TCP atau IP dan oscillate sama gak sih? Meskipun TCP atau IP digunakan sebagai standar komunikasi data modern dan juga merupakan bagian dari layar transport OSI, antara OSI dan TCP atau IP tidaklah sama. TCP atau IP merupakan implementasi praktis dari OSI layer dan OSI layer sendiri merupakan sebuah referensi standarisasi bagi para profesional, vendor atau developer untuk memahami cara berkomunikasi dalam jaringan. Ya, ini bisa teman-teman lihat perbandingan dan TCP dan OSI. Penggunaan dari segi penggunaan ini adalah model secara klien yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. Ini adalah model ya, digunakan untuk sistem komputasi layar TCP ada 4 layar, OSI 7 untuk perkembangannya Departemen Pertahanan, DoD, ISO, organisasi untuk nyata, tidak, dan ini ya. Pemakaian paling banyak digunakan sehingga sekarang tidak pernah digunakan namun menjadi rujukan. TCP dan UDP. UDP itu apa sih? UDP adalah User Datagram Protocol, merupakan salah satu protokol pengiriman data yang bekerja di lapisan yang sama dengan TCP atau IP, yaitu Transport Layer. TCP atau IP dan UDP memiliki tugas yang sama, yaitu memiliki data, namun UDP memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan protokol. Nah, di sini teman-teman bisa membacanya, perbandingan, andalan, alur kontrol, permintaan paket, kecepatan, dan aliran data. Next, network protocol.
Nah, Serial Line Internet Protocol atau bisa disebut SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network atau bisa disebut Telnet, protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau local area network. Ya, FTP, protokol internet, lapisan aplikasi melaksanakan data untuk like Web Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua yang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file ataupun printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi memerlukan enkripsi jaringan end-to-end untuk memodifikasi SSL. Apache Linux dapat menggunakan SNP, protokol guna monitoring device di jaringan. Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Pass of Fish Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol, protokol untuk mengakses atau mengambil email dari server. Email memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Ya, ICMP, next. Port. Port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Setiap port berkaitan dengan proses atau layanan tertentu. Port akan mengidentifikasi aplikasi dan servis yang menggunakan koneksi di dalam protokol. Jadi, port memungkinkan komputer dapat membedakan antara berbagai jenis trafik, misalnya email yang masuk ke port yang berbeda dari halaman web. Secara umum, jenis port dibagi dua, yaitu logical port atau port non-fisik yang hanya berupa angka-angka yang biasanya kita temukan setelah IP address, dan physical port atau port fisik yang biasa kita temui sehari-hari seperti port USB, HDMI, VGA, dan lain-lain. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lainnya melalui jaringan TCP. Salah satu contohnya adalah pengoneksian komputer dengan internet. Jenis logical port, nah, physical port, berupa soket, slot, atau koneksi, mungkin kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, dan perangkat lainnya. Jenis-jenis physical port, serial port, parallel port, small computer, dan universal serial bus. Next. Thank you, terima kasih. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.